Selamat datang di Deep Dive kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih, kok bisa ya ada tanggal tertentu yang kayaknya sering banget muncul jadi titik balik sejarah? Nah, hari ini kita pegang satu tanggal spesifik dari sumber kita, sebuah laporan analitik geopolitik, 4 November. Jujur nih, saya penasaran ada apa sih sebenarnya sama tanggal ini? Polanya gimana? Pertanyaan bagus. Karena gini, yang bikin 4 November ini menonjol dalam analisis ini tuh gimana tanggal ini secara konsisten nandain momen yang benar-benar definitif. Seringkali malah irreversible, nggak bisa dibalikin lagi. Kita bakal lihat tiga momen kunci. Runtuhnya sebuah kekaisaran besar tahun 1918, terus ada krisis fundamental hukum diplomatik tahun 1979, dan terakhir mandeknya sebuah proses perdamaian penting di tahun 1995. Wah, tiga pilar yang beda banget ya, tapi di tanggal yang persis sama. Menarik-menarik. Oke, coba kita urai dari yang paling tua dulu. 4 November 1918. Ada apa waktu itu? Nah, waktu itu tanggal penandatanganan gencatan senjata Villa Giusti. Secara formalnya, ya, ini akhir partisipasi Kekaisaran Austria-Hungaria di Perang Dunia Pertama. Tapi sebetulnya lebih dari itu. Ini tuh kayak formalisasi hukum aja atas kehancuran yang, ya ampun, udah terjadi di lapangan. Kekaisaran tuh udah ambruk dari dalam, gitu loh. Jadi kayak semacam akta kematian resmi gitu ya, walaupun kerajaannya udah meninggal duluan. Tepat sekali, persis. Dan akta kematian ini sekaligus juga melegitimasi pembagian wilayah gede-gedean. Contoh yang paling sering disebut tuh, aneksasi Italia atas Tirol Selatan. Padahal itu wilayah mayoritas penduduknya ngomong Jerman. Nah, ini kan langsung menanam benih konflik baru. Konflik etnis yang awet banget. Jadi kelihatan kan, gimana dokumen hukum bisa ngukuhin realitas militer yang brutal. Bahkan dari negara yang, ya secara de facto udah nggak ada lagi. Ironis banget ya, satu akhir yang justru jadi awal masalah baru. Oke, dari runtuhnya tatanan lama di Eropa kita loncat nih ke era yang lebih dekat sama kita. Tanggal sama, 4 November, tapi tahun 1979. Apa nih yang terjadi di Teheran? Nah, 4 November 1979, itu hari dimulainya krisis penyanderaan di Kedutaan Besar AS di Teheran. Ada 53 warga Amerika disandra. Dan itu lama banget, 444 hari. Ini bukan sekedar insiden diplomatik biasa ya. Ini tuh serangan frontal ke salah satu pilar hukum internasional paling dasar. Maksudnya kebal diplomatik itu ya, yang di Konvensi Wina? Betul sekali, kekebalan diplomatik yang diatur di Konvensi Wina 1961. Jadi dampaknya gede banget. Berarti efeknya jauh lebih luas dong ya, nggak cuma soal hubungan AS sama Iran aja. Banget. Peristiwa ini bukan cuma bikin Amerika Serikat malu luar biasa dan membekukan hubungan AS-Iran jadi musuhan sistemik kayak yang kita lihat sampai sekarang. Tapi lebih fundamental lagi, kejadian ini tuh mengikis asumsi global. Asumsi bahwa kekebalan diplomatik itu ya udah absolut aja gitu. Akibatnya, banyak negara langsung, ngubah protokol keamanan kedutaan mereka secara drastis. Mahkamah Internasional, ICJ, memang ngecam keras tindakan Iran. Tapi ya gitu, putusannya diabaikan aja. Ini nunjukin betapa rapuhnya norma internasional kalau ada aksi negara yang nekat. Dari krisis antar negara kita geser lagi nih. Masih tanggal 4 November, tapi tahun 1995. Fokusnya sekarang ke Israel. Ada pembunuhan Perdana Menteri Yitzhak Rabin. Iya, betul. Peristiwa yang tragis banget terjadi pas setelah Rabin ikut rally perdamaian besar di Tel Aviv. Dia dibunuh sama Yagal Amir, seorang ekstremis Yahudi dari sayap kanan. Banyak analis bilang, ini salah satu pembunuhan politik paling berhasil di sejarah modern. Tunggu, berhasil? Maksudnya berhasil gimana nih? Agak ngeri ya dengarnya. Iya, berhasil dalam arti yang tragis ya, tentu saja. Karena pembunuhan itu mencapai tujuan si pelakunya, yaitu menghentikan proses perdamaian Oslo. Itu loh, proses perdamaian antara Israel sama Palestina. Kematian Rabin, yang notabene arsitek perdamaian dari sisi Israel, itu menghilangkan momentum politik yang penting banget. Ini kayak ngasih jalan buat lawan-lawan politiknya, kayak Benjamin Netanyahu waktu itu, yang memang dari awal nentang keras perjanjian itu. Jadi cuma gara-gara satu aksi kekerasan domestik bisa ngegagalin diplomasi internasional yang udah rumit banget dibangun ya? Tepat. Dan peristiwa ini juga secara brutal ya, nyingkap adanya kultur kampf.
Semacam perang budaya internal gitulah, yang dalam banget di masyarakat Israel. Antara kubu kanan religius yang nolak kompromi teritorial, sama kubu kiri sekuler yang dukung perdamaian. Ini menunjukin betapa rapuhnya proses politik, bahkan yang didukung dunia internasional, terhadap serangan ekstremisme dari dalam negeri sendiri. Oke, jadi kita udah lihat runtuhnya kekaisaran, pelanggaran hukum internasional, sampai terhentinya proses perdamaian. 3 peristiwa gede, konteksnya beda-beda. Tapi semua terjadi atau dimulai di tanggal 4 November. Kalau kita coba tarik benang merahnya nih, apa sih kesimpulan yang bisa kita ambil dari kaitan ini? Kita lihat gambaran besarnya ya. Ketiga peristiwa ini tuh secara kolektif nunjukin titik-titik lemah, titik rentan gitu, dalam sistem yang kita andalkan sehari-hari. Mulai dari struktur negara bangsa itu sendiri kan, kayak di 1918, terus norma dan hukum internasional di 1979, sampai ke kepemimpinan dan proses politik di 1995. Yang menarik juga, ada semacam ironi sejarah lain nih. Di Rusia, tanggal 4 November itu justru dirayain sebagai Hari Persatuan Nasional buat ngenang pengusiran penjajah Polandia dari Moskow tahun 1612. Jadi, di satu sisi, tanggal ini jadi simbol perpecahan dan krisis, di sisi lain malah jadi simbol persatuan. Wah, kontras yang menarik banget ya. Terus, apa nih artinya semua ini buat Anda, pendengar kita? Tanggal 4 November ini kayaknya ngasih pelajaran keras ya, tentang gimana sejarah itu bisa belok arah, drastis banget cuma dalam satu hari. Seringnya sih karena kegagalan sistemik yang numpuk, atau bisa juga karena aksi tunggal yang dampaknya gede banget. Iya, bener banget. Runtuhnya kekaisaran yang diformalkan secara hukum, norma diplomatik global yang dilanggar terang-terangan, sama proses perdamaian yang dibunuh oleh ekstremisme domestik. Semuanya punya titik kritis di 4 November. Ini nunjukin gimana momen-momen penentu dalam sejarah itu kadang bisa terkonsentrasi secara, nggak terduga gitu. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini pertanyaan buat Anda renungkan di rumah. Seberapa kokoh sih sebenarnya tatanan yang kita kenal sekarang? Mau itu negara, hukum internasional, atau proses politik, seberapa tahan banting dari potensi guncangan satu peristiwa penentu aja yang terjadi di satu hari spesifik? Dan gimana caranya kita bisa lebih waspada ya terhadap potensi titik balik kayak 4 November ini di masa depan? Mungkin itu yang perlu kita pikirin bareng-bareng.